Selepas dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama terus menjadi buah bibir. 1000 harapan pun dititipkan di pundak sang nahkoda. Jakarta, yang dihuni lebih dari 10 juta jiwa, memiliki segudang masalah. Dari yang paling sulit yakni banjir, kemacetan, pembenahan transportasi massal, hingga menata tata ruang kota yang sumpek dan kusut. Apa yang sudah dilakukan dan dicapai Jokowi menuju Jakarta Baru dalam 11 bulan menakodai Jakarta? Apakah Jokowi dan wakilnya Basuki Cahayapurnama atau yang akrab dipanggil Ahok telah meletakkan fondasi kuat untuk memecahkan satu persatu masalah ibu kota Republik ini? Tidak banyak pejabat publik yang sepak terjangnya selama berbulan-bulan setiap hari menghiasi media massa. Salah satunya adalah Joko Widodo, dan kami saat ini sudah berada di Waduk Pluit bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan pemimpin redaksi Berita 1 Don Bosco Salamun. Inilah The Headlines dengan topik 11 bulan menakodai Jakarta. Pak Jokowi, Bang Don, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ini Waduk Pluit yang baru saja apa istilahnya? Baru diperbaiki, direvitalisasi, ya. Dinormalkan kembali. Baru sebagian, dan di sebelah ujung sana masih ada 6.000 kepala keluarga ya, Pak Jokowi ya? Lebih, 5.000 lebih dikit lah, 5.600-an. Kepala keluarga ribuan yang ada di sini sudah dipindahkan ke rumah susun di Marunda maupun di Muara Baru yang itu. Baru ya. Iya, kita memang tidak lagi bicara ketika Mas Jokowi ini seminggu lalu membacakan Dedication of Life Bung Karno. Ini kita bicara Waduk Pluit dan 11 bulan atau 1 tahun. Hampir satu tahun ya Pak Jokowi ya. Yang sudah masuk apa aja? Ya, Jakarta masih macet. Yang banyak itu. Dedication of Life Bung Karno, dan kemudian mendapat komplimen dari Ibu Mega, luar biasa. Masih terasa nggak sampai sekarang? Getarannya masih. Ini mencuri pidato Ibu Mega. Getaran Bung Karno ada di Jokowi. Iya. Kembali ke Waduk Pluit. Iya. Ini kan terlihat bahwa ini akan berubah besar. Kalau lihat aslinya seperti ini, Mas. Iya. Dan Anda akan mau menyelesaikan ini sampai kapan? Kira-kira paling tidak akhir tahun depan lah ini selesai. Tapi untuk penduduknya, saya kira kalau rusunnya nanti selesai, kira-kira ada Desember yang selesai, Januari selesai, Februari selesai, langsung pindah. Rusun duluan dibuat. Rusun dibuat, Anda kemudian rusun itu mereka? tunjukkan rusunnya seperti apa, fasilitas di dalamnya seperti apa, baru silahkan masuk. Nantinya akan seperti apa sih Waduk Pluit ini? Waduk Pluit ini kan dulunya tertutup. Pak Nunung, ini tertutup oleh rumah, sebenarnya nggak ada orang lihat yang namanya waduk ini. Karena juga waduknya ini ditutup oleh enceng gondok, nggak kelihatan sama sekali. Dulu waktu awal itu kedalaman bisa 10 sampai 15. Kemudian setelah itu karena nggak pernah dirawat lebih dari 30 tahun, paling hanya tinggal 2 meter, 3 meter. Nah, ini mau dari kita, 15 meter. Iya, ini mau kita dalamkan lagi agar fungsi-fungsi waduk itu tercapai, baik sebagai tangkapan air dari Kali Pakin, Kali Cideng, Ciliwung semua masuk ke sini. Kemudian fungsi resapan air ada. Kemudian ini juga akan kita buat fungsinya fungsi rekreasi gratis bagi warga. Seperti taman yang sekarang ini sudah taman yang sudah sebagian ya. sudah kita buat ini sebagai public space, tangkapan air, resapan air, dan juga hijauan. Ini karena nanti di sekitar waduk yang semuanya akan hijau. Jadi fungsinya ini jadi banyak ya? Iya. Jadi sekali buat tetapi begitu banyak. Dan tambah ada fungsi seni budaya, karena di sebelah barat nanti akan ada amphitheater yang untuk bisa dipakai untuk manggungnya warga lah, kira-kira itu. Revitalisasi bukan hanya di Waduk Pluit kan ya, yang sudah hampir sudah mulai dikerjakan sekarang di Waduk Riario juga. Itu juga ya? nggak ada orang tahu Waduk Riario itu di mana sih, karena juga ketutup rumah, juga ketutup enceng gondok. Begitu kita buka ternyata waduknya sendiri 9 hektar, wilayahnya ada 26 hektar.
Itu tadi juga itu lebih banyak di sana hijauannya karena waduknya 9, kemudian sisanya yang 17 itu daratan yang nanti juga akan kita hijaukan total. Ya kalau kita bicara tadi ini Bang Don, setiap sepak terjangnya setiap hari selalu muncul di media massa termasuk ke Waduk Riario dan termenung di Waduk Riario. Termenung di Waduk Riario dan kemarin patroli di Waduk Riario. Apa kemudian yang sedang direnungkan oleh Gubernur Jakarta? Ya biasanya kita sudah mempunyai konsep, sudah mempunyai rencana. Tapi untuk mendetailkan sebuah rencana dan konsep itu mesti kita selalu hadir di lapangan. Selalu tadi harus merasakan getaran apa yang ada di lokasi itu gitu. Kita dengar suara rakyat seperti apa, keinginan rakyat seperti apa, sehingga bisa kita tangkap dan kita detailkan nanti betul-betul sambung dengan keinginan. Akan ada berapa jenis waduk seperti ini di seluruh Jakarta? Ini di Jakarta ada kira-kira 30-an, baik yang besar, ya, waduk baik kecil yang gitu sedang, baik yang kecil. Tetapi dulu dari data yang saya punya ada 300-an, kira-kira 330 di Jakarta, tapi sekarang kira-kira 30. Kalau 30-an itu, kalau seperti ini dibuat, itu berarti menyelesaikan banyak hal kan? Termasuk banjir ya? Termasuk banjir, banyak menyelesaikan masalah. Baik banjirnya, ruang-ruang publik bagi masyarakat, ruang-ruang seni budaya, ruang-ruang rekreasi masyarakat ini interaksi sosial juga akan semakin kohesif. Kemudian ininya tensi kota menjadi turun. Tidak sangar gitu. Tidak stres, tidak semuanya orang tidak selalu hanya bekerja duit, ekonomi, tetapi ada pembangunan sisi sosial. Ini pembangunan sosial ya seperti inilah. Wait Mas, saya baru-baru ini ke Surabaya. Diceramahin sama Ibu Risma, Wali Kota Surabaya. Dan dia punya puluhan dan ratusan taman. Ini juga kan kira-kira akan seperti itu ya. Ini kan waduk. Tetapi dia punya itu full wifi. Akan seperti itu kan? Ya sebentar lagi nanti di seluruh Jakarta. baru proses. Karena kita ini memang problem kita ini bertumpuk-tumpuk dan bertahun-tahun. Nah, ini yang harus kita selesaikan satu persatu. Revitalisasi waduk mengatasi banjir, apa kabar kemudian rencana untuk membangun waduk di puncak sana dan kemudian juga di tanah? Ya problemnya kalau waduk yang di atas, di Ciawi maupun di atasnya itu memang bukan kewenangan kami. Dan sampai itu sekarang kewenangan belum pemerintah ada pusat. Saya langkah tugasnya hanya mendorong. Dan juga banyak orang yang nggak tahu bahwa 13 sungai yang ada di Jakarta, sungai-sungai besar, itu dari sana semua. Dan itu kewenangan pemerintah pusat. Mungkin Mas Jokowi mau mengatakan hinterland kita ini, yaitu daerah penyangga kita ini nggak cukup support ya untuk membantu itu ya? Sekarang ini? Bukan seperti itu. Saya kira ini kan dikoordinatori oleh pemerintah pusat. Apapun, jadi misalnya dengan Jawa Barat, Banten, mestinya yang di atas ya pemerintah pusat. Saya nggak bisa langsung masuk ke sana. Jadi lebih cepat menyelesaikan persoalan di Jakarta dulu. Ya betul. Tapi support pusat kan kelihatannya besar kepada Mas Jokowi sekarang ini. Iya, sekarang ini besar sekali. Saya nggak tahu kenapa nggak 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu gitu loh. Itu dia. Soalnya saya pernah lihat Mas Jokowi diikutin sama Menteri Perhubungan. Iya, semuanya. Saya kira ini semuanya. Karena pejabat-pejabat di pusat lebih banyak datang ke Pemda DKI, bukan Menteri PU, Menteri Perhubungan, semuanya kita ini sekarang sangat bukan karena ada feeling ini calon presiden 2014. Kita juga komunikasinya karena komunikasi baik lah. Saya ke kementerian, Pak Menteri ke tempat kita. Jadi ini saling saya kira sesuatu yang sangat baik ya, komunikasi seperti itu. Boleh kembali sedikit tentang Deep Tunnel bagaimana? Deep Tunnel ini masih dalam proses kajian, kemudian akan masuk ke FS. Dan kalau ya baru nanti akan siapa yang mengerjakan, apakah PBD ataukah swasta, investor, silahkan. Ya, tapi kalau rapor 11 bulan ya, atau katakanlah setahun ini saya kira sudah cukup banyak ya. Jadi orang sudah lupa bahwa ada kartu sehat, kartu pintar, seolah-olah itu sudah it's given gitu ya. Ya karena sudah berjalan dan tidak ada masalah. Kemarin juga dicek oleh WHO dan mereka menyatakan sangat bagus sekali. Implementasi di lapangan yang mereka lihat. Kita nggak kalau WHO kan nggak ada urusan dengan
politik jadi ya melihat apa adanya gitu. Kembali ke ruang publik, katanya juga ada rencana untuk bikin pantai, rekreasi pantai gratis gitu karena Ya, sekarang ini katanya masih mahal. saya nggak bisa cerita dulu karena itu masih dalam proses pembebasan. Kalau nanti saya cerita ada di mana, nanti tanahnya naik, harga lahan naik. Tetapi apapun ya Nung ya, saya rasa kalau sudah ada ruang publik segini banyak, betul seperti kata Pak Jokowi tadi ya, tensi perasaan publik itu lebih nyaman, Lebih ya. adem. Lebih adem, lebih tidak nyaman. stres di tengah-tengah situasi seperti ini. Itu adalah filosofi kota-kota besar yang beradab. Ya, Mengubah budaya Jakarta. betul, betul. Ya, bagaimana masyarakat Jakarta? Pelajarannya dari mana? Ya, saya kira kan kota-kota yang lain di negara manapun kan sudah melakukan ya. Kita ini kan sebetulnya nggak usah banyak ide-ide, nggak banyak gagasan lah. Kita ini hanya tinggal lapangannya seperti apa. Misalnya apakah kita mau niru mana? Mau niru misalnya yang dekat-dekat di Singapura, perumahan di Pisan, di An-Mukyo, di Toa Payoh, ya, tinggal lihat tahu kayak gitu. Di sini modifikasi sehingga menjadi lebih baik aja gitu aja. Tadi kan Pak Jokowi bilang dulu orang juga tidak tahu kalau di sini ada danau, ada waduk kayak Iya. begini. Ini hasil dari belusukan. Iya, salah satu kenapa kita ada di lapangan, pasti ada suara masyarakat. Pak, itu waduknya itu udah bertahun-tahun nggak dikenal. Waduknya mana? Itu Pak di sebelah, ini belakang rumah ini di kita. Besar ternyata. Waduknya 80 hektar. Jadi kalau ini jadi, mana yang bebas banjir? Ya kira-kira Jakarta Pusat dan Utara. Ini akan karena air akan bisa masuk ke sini semuanya. Oke, ya, Pak Jokowi kita akan kembali sesaat lagi. Ya. Pemirsa kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. The Headline 11 bulan menakodai Jakarta. Ya, The Headline 11 bulan menakodai Jakarta kembali untuk Anda masih dari Waduk Fluid bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pak Jokowi, tidak ada masalah ketika memindahkan warga. Nyaris tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan ketika memindahkan pedagang kaki lima. Apa resepnya? Ya, itu yang dinamakan intervensi sosial. Tapi ngomong-ngomong tidak benar-benar tidak ada masalah kan? Ya kecil-kecil Sebelum biasa lah, dijawab, kerikil. Mas, saya ini 30 tahun jadi wartawan. Dia kira-kira 20-an tahun jadi wartawan. Kita tahu dulu di sini hujan batu, pukul-pukulan untuk Iya. membebaskan Iya. tanah. Ya, apalagi Iya. waduk kayak begini dan beberapa tempat ya. Ya. Dan itu tidak terjadi saat ini. Ada apa? Kembali lagi pertanyaan tadi dari Nunu. Ada apa? Ya, intervensi sosial artinya kita melakukan pendekatan lunak, tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Saya ajak juga tokoh-tokohnya saya ajak makan, preman-premannya juga saya ajak makan. Premannya banyak nggak nih? Kan itu dulu isunya kan. Ada Iya. preman di sini. Betul, di sini selesai ada. dengan diajak makan. Ya paling tidak saya jadi tahu kan, karena selain berbicara dengan mereka jadi tahu apa sih keinginan mereka, sehingga solusinya itu memang solusi keinginan mereka, meskipun tidak 100% itu keinginan mereka, tapi paling tidak saya bisa menangkap, mendengar, kemudian mencarikan sebuah kebijakan yang pas sesuai dengan keinginan mereka. Cuman saya menduga bahwa itu tetap tidak cukup waktu Anda untuk mengetahui persis itu ya. Mestinya ada resep lain di belakang itu. Karena tidak mungkin Anda belusukan siang, malam, lalu kemudian tiba-tiba itu yang orisinal. Aspirasinya maksud saya. Ya memang masyarakat yang kita tangkap seperti itu kok. Pak Don bisa melihat, Pak kami mau dipindah, tetapi jangan jauh-jauh Pak. Misalnya, ya kalau di dekat sini kita mau kok pindah semuanya. Pak jangan rusuhnya lantainya jangan tinggi-tinggi ya. Tapi kan itu tidak Misalnya. setiap kali bisa terpenuhi. Artinya kan dipindah di posisi yang lokasi yang sangat dekat. Iya. Ya biasanya begini, biasanya kan ada arus besarnya. Misalnya dari 1.000 orang, kemudian 800 sudah setuju masuk ke sebuah rusun, ya yang lainnya akan juga ikut masuk ke sana. Yang paling penting mereka harus merasa bahwa mereka didengar. Rakyat itu harus merasa mereka diperhatikan. Itu Bahasa Jawanya diwongke. Iya betul, diwongke. Ya, orang mengatakan karena kebijakannya cukup populis sehingga kemudian Kebijakan yang populis yang membuat Jokowi melejit terus popularitasnya termasuk untuk menjadi calon presiden tahun 2014. Mas. Terasa nggak?
Nggak tahu, kalau urusan saya urusan bekerja sih. Saya nggak pernah ngurusin survei, nggak pernah ngurusin apa elektabilitas. Ya. Pokoknya bekerja, ada masalahnya di Pluit, bagaimana saya menyelesaikan. Ada masalah di PKE di Tanah Abang, bagaimana menyelesaikan. Itu kan dari keluhan-keluhan warga. Sehingga bagaimana menyelesaikannya. Di Riau juga sama kan. Pak, di kanan kiri itu, Pak ini banjir Pak, kalau di Waduk Riau itu dikerjain pasti kita nggak banjir. Oh ternyata setelah betul kita buka benar, ini akan bisa menyelesaikan beberapa masalah yang ada di sekitar lokasi-lokasi itu. Begitu tingginya popularitas Pak Jokowi ini sampai kadang-kadang orang mengatakan orang takut mengkritik Jokowi karena akan menjadi musuh banyak orang. Padahal yang namanya kritik itu sangat perlu. Padahal yang namanya controlling itu sangat perlu. Padahal yang namanya mengingatkan itu sangat perlu. Kenapa tidak? Diingatkan kalau memang kita keliru. Dikritik kalau kita keliru. Diberi masukan, diberi saran kalau kita memang masih belum pas kebijakan kita. Saya kira saya sangat terbuka sekali. Apapun yang pedes, yang setengah pedes, yang nggak pedes, semuanya kita terima dengan baik. Dan biasanya langsung saya cross-check lagi di lapangan. Oh benar ternyata. Mas, perlu Kritiknya. ada penjelasan dari Anda sendiri. Orang selalu berpikir kebijakan ini kan populis. Ada dasarnya, kebijakan populis itu bisa dibuat-buat, tetapi ada yang punya dasar karena ideologis, gitu, dasar ideologis. Saya teringat ketika ke Surabaya, kita datang dengan Safi Maharif, Buya Safi Maharif, datang juga dengan Yudi Latif, lalu membandingkan. Yudi Latif itu ngomong begini, kalau kita lihat Jokowi, lihat Risma, ternyata masih hidup itu marahin. Karena orang betul-betul berpikir tentang orang kecil. Saya hanya mengutip dia. Gitu. Itu dari hati Anda sebetulnya apa sih sebetulnya? Yang pertama ya memang kita harus ngomong apa adanya. Kaum Merhen itu sekarang masih banyak. Masih banyak sekali. Dan itu mestinya yang harus diperhatikan, harus diselesaikan, harus diberi perhatian khusus. Karena jangan kita ini selalu yang disampaikan pertumbuhan ekonomi yang 6,5%, pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus. Tapi yang dapat siapa? Ini kan juga harus dilihat. Walaupun mengukur pertumbuhan ekonomi bukan juga sebuah kesia-siaan kan? Iya, juga. Ini kan artinya mestinya sisi pemerataannya juga harus dilihat apa sudah merata atau belum. Ya, kenyataannya yang kita lihat di lapangannya seperti ini, yang berpuluh-puluh tahun saya kira nggak diperhatikan. Tapi orang ketika orang dipindahkan, kemudian orang berpikir mata pencaharian, gitu kan? Sebagian waktu itu sebelumnya kan kemudian jadi persoalan gitu. Kalau saya pindah ke tempat yang agak jauh di sana, mata pencaharian saya hilang. Ya, apakah itu juga diungkapkan? Iya, oleh sebab itu kita memindahkan tuh jangan jauh-jauh. Kayak di sini tetap di pinggir waduk. Ini nanti yang sebelah ini akan ada 8 lagi rusun yang sekarang baru proses dibangun. Kemudian ada lagi yang juga agak jauh, mungkin di Danmogot juga kita ada di sana dalam proses 10 rusun. Ya artinya kita ini tidak, kalau langsung dipindahkan jauh sekali, kemudian pada mata pencaharian mereka ada di sekitar ini kan juga menjadi, ini namanya kan juga tidak memberikan sebuah solusi. Dana APBD cukup untuk itu atau pakai dana? Sangat cukup, sangat cukup. Kalau ini APBD dibangun dengan APBD atau CSR? Kalau kebetulan yang ini yang mengerjakan adalah BUMD, Jakpro. Ya, karena ini tanahnya Jakpro. Oh, baik. Tanahnya Jakpro. Jadi Jakpro sebagai BUMD kita yang dulu-dulu senangnya kalau punya lahan ini langsung dikerjasamakan dengan swasta, dengan developer, sehingga yang apa dapat, untungnya buat BUMD ya? Untuk sehingga yang dapat, ya BUMD juga dapat lah, mungkin dapat 5%, tapi yang 95%-nya yang dapat yang di sana. Kalau sekarang kita konsentrasinya ini harus yang dapat masyarakat. Yang kalau sekarang ini masyarakat melihat, oh kalau dibuat hijauan seperti ini semua akan dapat, semua bisa menikmati, yang atas, yang tengah, yang bawah semuanya menikmati. Tapi kalau nanti tahu-tahu misalnya BUMD kita di sini membuat apartemen, nah yang dapat siapa? Mesti ini yang trust, kepercayaan itu yang dulu hilang. Sehingga saya ingin membuatkan contoh dulu, ini loh, ini mau saya buat ini, silahkan dilihat. Kalau misalnya daerah terbuka hijau akan besar, itu betul. Saya kira itu adalah sebuah obsesi bahwa
masyarakat kita akan lebih familiar satu pada Iya, yang lain. betul. Gitu ya. Akan lebih adem lah, akan lebih merasa tensinya akan bisa turun karena melihat hijauan itu juga. Kemudian juga bisa bermain dengan anak di sini, bisa ketemu keluarga di sini sore-sore atau pagi-pagi. Saya kira akan beda, Akan beda. akan beda. Bisa dilukiskan dalam satu kata atau satu kalimat situasi sosial masyarakat DKI yang Mas Jokowi inginkan seperti apa? Interaksi sosial. Iya, ada sebuah interaksi antar interaksi yang ketat di keluarga dengan kelompok masyarakat dan antar masyarakat sangat erat. Itu saya kira nanti akan terbangun sebuah kebersamaan untuk memelihara dan merawat kota. Dengan Jakarta yang lebih baik, hidup yang lebih sejahtera, mungkin lebih nyaman untuk hidup, akan lebih banyak lagi orang datang ke Jakarta, Pak Jokowi. Entah, saya kira orang melihat tidak seperti itu, tergantung kebijakan pemerintah pusat. Kalau investasi itu dilarikan ke daerah, kemudian anggaran dan perputaran uang juga didorong ke daerah. Kalau di daerah ada pertumbuhan ekonomi, kemudian orang bisa bekerja di sana, ngapain ke Jakarta? Itu kalau kemudian bergantung juga kepada pihak lain begitu kan? Iya, Kan, ini ini sudah bertahun-tahun dan kemudian di daerah juga tetap seperti itu. Tetapi di sini pun kalau sudah dihijaukan dan cantik seperti ini, kan nggak mungkin kan akan diduduki oleh Tapi memang orang. menarik dong ya. Ini kan ada trotoar sekarang ya, pedestrian yang lebar. Ya, Terus ada kursinya. Di taman ini juga akan ada kursi. ya. Tidak terbayangkan 5 tahun yang lalu taruh kursi di situ sudah orang ambil ya. Sekarang aman-aman aja dia. Kursi Iya. sekarang pakai besi dan kemudian Itu pakai besi pun tetap Bisa, diambil 5 bisa tahun lalu. diambil, ya betul. Saya kemarin memang kita jaga, saya khawatir kalau ada yang diambil, tetapi memang kita cor, kemudian kita scrub agar ya. kuat karena kita ingin memberikan sebuah pembelajaran bahwa kursi itu milik kita semuanya, milik masyarakat dan bukan milik orang per orang, sehingga ya kita rawat bersama-sama. Ini mungkin baru kursi bangku itu baru kira-kira 10% dari yang kita rencanakan. Nanti sebentar lagi mungkin di Gatot Subroto, bulan ini sudah mulai dipasang, di Kuningan semuanya dipasang. Tapi terasa Bapak berubah ya. Dulu tidak berani bikin acara besar-besaran di Jalan Sudirman Tamrin kan. Karena orang takut rusuh. Dan kita coba, dan ya kita nyatanya ya alhamdulillah nggak ada masalah, nggak ada gesekan apapun. Iya itu betul-betul pertanyaan. Kayak ada magic gitu. Dari Ya Jokowi. mestinya yang ditanya masyarakat. Bagaimana kemudian memelihara dukungan masyarakat ketika kemudian di pilkada dan sampai sekarang itu nyaris tidak turun kalau boleh dibilang Ya, berdasarkan survei. jangan sampai kepercayaan yang sudah diberikan, trust itu hilang hanya gara-gara kita melakukan kesalahan yang itu sebetulnya ngerti bahwa itu salah. Pak Jokowi Menjaga, harus dijaga. menakodai Jakarta tidak bekerja sendirian. Kan kita akan bicara sesaat lagi tentang bagaimana birokrasi kemudian dibangun di Jakarta. Kami akan kembali. Masih dari Waduk Pluit, inilah The Headlines dengan topik 11 bulan menakodai Jakarta. Pak Jokowi, ada satu kritik yang mengatakan bahwa Jokowi bisa cepat, tetapi birokrasi pemerintahan daerah belum tentu bisa seperti itu. Bagaimana kemudian membuat perimbangan? Ya kita memang ingin sebetulnya speed ini langsung gas saja. Gas langsung 80 atau 90 atau gaspol sampai 100 kalau perlu. Tapi memang manajemen organisasi kita ini memang kita perlu transisi merubah dari pola lama ke pola baru, dari tradisi lama ke tradisi baru. Ini perlu waktu. Dan saya kira kemarin dengan lelang jabatan itu juga memberikan sebuah warna baru. Yang muda-muda bisa tampil, bisa meloncat, kemudian jadi lurah meloncat, bisa jadi camat. Hasilnya gimana lelang jabatan? Kita lihat sekarang ini sudah masyarakat, tanya ke masyarakat, Pak sekarang sudah 7:30 sudah buka, langsung melayani, paling tidak itu. Sore saya cek jam 3:30 masih melayani, ini sangat bagus. Mengenai kecepatan, ya memang dulu lama, sekarang sudah agak cepat, tapi belum cepat banget. Maunya tuh misalnya buat KTP ya sudahlah ditunggu 8 menit jadi apa sih? Datang, foto,
enter, print, berikan. Misalnya seperti itu. Tapi ini memang perlu waktu. Kapan Jakarta itu full e-government? Karena yang di Surabaya, sekali lagi saya hanya mengetahui itu kan semua sudah paperless, seluruh proses lewat. Ini dalam proses. Moga-moga nanti awal tahun sudah paperless semuanya. Jadi e-procurement sudah kita. Kemudian nanti ada e-budgeting, kemudian nanti yang online tax, semuanya nanti akan kita. Karena itu ternyata bisa mengurangi korupsi dan kotor-kotor. Iya, pertama bisa efisien, yang kedua bisa mengurangi yang namanya korupsi karena semuanya semuanya nggak ada ketemu orang dengan orang, dan kalau di kita sebenarnya fasilitas perangkatnya sudah siap. Sistemnya ini yang baru disiapkan agar semuanya bisa melakukan itu. Dan ya sudah kemarin kayak tax online juga sudah, e-procurement sudah, mungkin yang e-budgeting ini yang baru masuk. Mungkin sebenarnya baru nanti semuanya e-government semuanya. Kalau lihat gerak Anda sama Ahok, ini sama-sama cepatnya. Dan Ahok itu seperti tutakatif, begitu banyak ngomongnya. Anda merasa bagaimana? Apakah sinkron atau sometimes berbeda gitu? Ya kalau berbeda ya biasalah, tapi kan yang paling penting ditemukan agar ketemu. Kemudian yang kedua, saya dan Pak Wagub itu memang berbeda karakter gitu, dan itu saya kira baik-baik saja, dan kebetulan kesenangannya berbeda. Atau jangan-jangan sengaja dibuat seperti itu untuk mencapai hasil yang lebih cepat. Ya itu kalau itu rahasia dapur lah. Itu jadi mengkoordinasi dinas-dinas atau lurah-lurah camat-camat bisa dilakukan oleh Wagub, dan lapangannya saya yang masuk. Kemudian setiap tindakan kita yang kurang ditutup dari gerakan yang ada di kantor. Saya kira kalau ini terus seperti itu, saya kira akan menyebabkan kecepatan ini bisa kita lakukan. Tetapi memang ya masih kadang-kadang masih ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tertatih-tatih tapi nggak ada masalah. Tidak saling tegur gitu, jangan ngomong begitu dong. Apanya? Oh, setiap pagi dan sore kita selalu ketemu. Oh, ada koordinasi pagi dan terus sore? Ketemu. Apa yang Sekarang harus kita lakukan besok? Kali sehari sekarang? Setiap hari, pokoknya setiap hari. Berapa titik satu hari? Bisa 3 titik, bisa 4 titik, paling tidak ya 2, 3, 4 lah. Sekarang katanya malam juga supaya tersembunyi dari. Banyak malamnya sekarang juga, terutama kemarin di Tanah Abang kita memang banyak malamnya karena sebetulnya malam itu kalau kita berpikir juga lebih jernih. Yang kedua juga masalah itu terang, bisa keangkat kelihatan semuanya. Jadi ya malam menurut saya lebih baik melihat persoalan, melihat masalah, melihat problemnya akan lebih kelihatan. Masih soal hubungan dengan Wagub. Ini kan ada cerita Wagubnya dari Gerindra. Ini agak di luar ini Mas. Boleh dijawab, boleh tidak. Wagub bilang, Ahok bilang, kalau Jokowi jadi presiden, itu akan bagus untuk DKI Jakarta. Gitu. Tetapi sekarang ketika kemarin di Rakernas itu dikasih mulai dibuka karpetnya, sinyal gitu, Gerindra bilang, jangan 2019. Kalau tanyanya masalah Waduk Riario, Waduk Pluit, Tanah Abang, Blok G, saya jawab. Tapi untuk wilayah politik itu tanyanya ke Ibu Ketua Umum, tanya ke DPP ya. Saya nanti kalau masuk ke sana jadi bisa jadi nggak benar. Jadi saya konsentrasi sekarang ini Pak Don, Pak Nung di bekerja, menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta, menyelesaikan problem, menyelesaikan persoalan-persoalan, baik yang kecil, yang sedang, yang gede. Tapi tetap patuh kepada partai karena jadi juru kampanye di banyak daerah. Ya karena kan libur, libur pun saya juga izin, tetap izin, karena juga itu. Tetap itu perintah ya memang. Ada bukan perintah lah, ada tugas-tugas yang memang harus kita lakukan. Pertama, yang kedua memang teman-teman saya pada saat kita pilgub di DKI itu semuanya membantu. Dari daerah-daerah itu membantu, nggak bupatinya, nggak wali kotanya, nggak gubernurnya membantu. Kalau sekarang saya diminta ganti untuk ya hanya datang sekali 2 kali kan menurut saya juga saya bisa ngatur waktunya.
kembali ke soal birokrasi. Ya. Itu soal bottleneck dengan DPRD. Kan ada beberapa rencana dari Pak Gubernur, pemerintah daerah di sini yang tampaknya ada agak terpending di DPRD gitu. Ini kan soal politik dan keputusan politik di tempat mereka ya. Sebetulnya sampai sejauh ini apakah berkurang atau Nggak ada masalah. Ya biasa-biasa saja lah. Saya kira proses politik seperti itu yang saya jalani selama 8 tahun ya biasa. Ya misalnya ada persoalan yang perlu ditanyakan atau perlu kayak kemarin mau ada interpelasi, artinya nggak tanya kan, ya dijawab aja. Perlu penjelasan, dijelaskan. Perlu keterangan, diberi keterangan gitu aja. Yang mati muda. Ya khawatirnya itu lebih karena dukungan begitu besar kepada gubernur sehingga sulit untuk... Wajar, itu kan memang haknya dewan, hak bertanya, hak minta penjelasan, ya dijelaskan. Ada pertanyaan, ya dijawab. Ya, jangan dibuat yang rumit-rumit lah. Kalau saya, apa yang ditanyakan saya jawab. Terasa ada nggak yang terganggu dengan gerak gubernur sekarang ini? Ada dulu kan pengusaha yang ada di belakang birokrasi kan banyak, ya, apalagi Jakarta gitu. Ya nggak ngerti, kalau kita biasa aja dengan Wagub, dengan Pak Ahok itu berjalan ya udah, jalan aja udah. Saya nggak ngerti di kanan ada apa, kiri ada apa, pokoknya jalan itu aja udah. Oke, di kanan ada apa, di kiri ada apa, pokoknya jalan. Tapi sadar nggak kalau popularitas meningkat terus? Wah, saya nggak ngurus popularitas, nggak ngurus elektabilitas. Tapi kan hasil survei itu. Karena ada masih di media, lirik juga, kan ada kan di koran, ada di media. Gitu. Dan kadang-kadang pergi jadi jurkam di daerah yang dapat tepukan cukup besar, dapat sorakan lebih banyak gubernur itu Jakarta. Itu terjadi di Jawa Timur kemarin. Saya tahu itu karena saya pernah di sana lihatnya. Jadi beliau mengkampanye untuk Bambang Deha, tapi yang kemudian orang tidak kenal Bambang Deha, tapi kenal Jadi sebenarnya Jokowi. Siapa yang sedang kampanye? Yang sedang kampanye siapa itu? Kalau saya, memang saya baca lah di koran survei saya baca, tapi apa sih nggak saya masukkan di pikiran juga. Udahlah, saya kalau yang di pikiran tapi masuk di hati. Pokoknya kalau ngurus-ngurus yang ya pindahan dari Riario nanti ke Penusela itu yang saya urus. Bloke yang Pak ini perlu promosi, perlu hadiah ya kita carikan supaya ada hadiahnya misalnya itu. Kalau survei betul, saya baca. Ya. Saya ngerti tapi nggak saya pikir. Kalau kita melihat 11 bulan menurut Pak Jokowi sudah jalan sesuai kecepatan yang Pak Jokowi inginkan sekarang? Banyak yang belum. Kita harus ngomong apa adanya, banyak yang belum. Karena memang problemnya di kita, di pemerintahan prosedur. Orientasi selalu ke prosedur. Aturan-aturan juga dibuat kayak pagar tinggi-tinggi gitu, sehingga fleksibilitas kita ini menjadi hilang. Menurut saya bukan aturan yang setinggi itu, menurut saya. Lebih baik aturannya sederhana. Tapi pengawasan lapangannya diperkuat. Orang diikuti, dia mau bekerja apa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan diikuti. Kalau saya orientasi hasil, beda. Ada yang orientasi prosedur, kalau saya orientasinya hasil. Kan dulu begini Mas, kalau memang bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, itu yang harus dihilangin ya seperti itu. Artinya itu orientasinya tidak ke hasil aja, tidak. Itu orientasinya ke kantongan. Kalau kemudian sekarang belum sepenuhnya sesuai dengan kecepatan perbaikan yang diinginkan, lalu mau apa? Ya manajemen organisasi terus diperbaiki. Kadang-kadang perlu seorang kepala dinas sebagai pimpinan di dinasnya mestinya punya keberanian memutuskan, punya keberanian menerima resiko. Kalau saya selalu sampaikan, ngapain kamu takut-takut memutuskan? Kalau kamu nggak ngambil uang serupiah pun, lakukan. Saya akan backup. Saya sampaikan itu. Bahkan untuk hal seperti itu juga masih harus diingatkan kembali. Iya, terus kita ingatkan. Karena kebiasaan kita sampaikan, iya ya. betul. Birokrasinya agak demam kalau begini caranya. Demam atau demam betul? Enggak juga. Menurut saya birokrasi itu mengikuti irama pimpinannya. Iya. Tapi Pak Jokowi tidak melihat bahwa ada sebagian dari birokrat atau bagian dari birokrasi itu yang kemudian merasa tidak cocok dengan dia. Oh enggak, cocok-cocok aja semua. Kalau ketemu ya senyum-senyum.
Itu kalau ketemu Bapak, kalau kemudian tidak ketemu Bapak bisa lain hal itu kan. Iya, tetapi kalau di skala 1 sampai 100 sekarang ini berjalan di kecepatan berapa? Kira-kira masih 50-60. Oke, tahun depan akan lebih Kira-kira. baik begitu ya. Ya. 10 dan kalau 2014 bulan September itu masih setahun dari sekarang dan sesuatu terjadi begitu, kira-kira sudah terasa jejaknya sudah ada di DKI ini. Ya, itu yang menilai kan masyarakat. Saya itu kan ya bertugas bekerja, Pak Wagub juga tugasnya bekerja, kemudian yang menilai itu masyarakat. Kalau jejak ya nanti dilihat jejaknya sudah gimana. Di Waduk Pluit terutama ya Pak. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Dengan gaya kepemimpinannya yang merakyat serta kebijakan yang populis, Jokowi dan Ahok mendulang pujian dan apresiasi dari warganya. Waduk Pluit Penjaringan, Jakarta Utara yang dulu kumuh dengan deretan rumah di atas air, kini disulapnya menjadi taman dan penampung air untuk mengurangi dampak banjir. Jokowi dan wakilnya Ahok juga mampu memaksa pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di pinggir jalan untuk pindah ke Blok G Pasar Tanah Abang. Kontan, ruas jalan yang dulu macet parah itu bisa diurai. Ruas jalan di sekitar Tanah Abang kini lebih tertib dan rapi. Program yang bertujuan membantu warga tak mampu untuk mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Namun kerja jauh dari selesai. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dicicil untuk mewujudkan Jakarta baru seperti dijanjikan Jokowi Ahok dalam pemilihan gubernur wakil gubernur tahun lalu. The Headlines kembali untuk Anda, 11 bulan menakodai Jakarta. Dan masih bersama Pak Jokowi ya Bang Dan ya. Tadi kecepatannya 50-60 bukan begitu perbaikannya? Berarti masih membayangkan untuk 80 dan 90 seperti apa? Iya, tapi yang pasti masih ada hambatan di sana. Apa sih kemudian yang menjadi prioritas Pak Jokowi sesudah melihat 50-60 ini? 3 prioritas apa? Ya, tetap kita ingin konsentrasi agar kemacetan ini segera terkurangi. Nanti setelah bulan-bulan November, Desember, bis kita yang datang, busway-nya datang, Berapa bis ratus sedangnya datang, kira-kira 450 sama 360 datang, baru kita akan memutuskan lagi genap ganjil, putuskan lagi electronic road pricing. Itu akan mengurangi yang namanya kemacetan. Kalau sekarang kalau kita putuskan kayak kemarin nggak bisa, karena fasilitas yang digunakan untuk memindahkan orang itu belum ada, belum Pantes, siap. Pak, Jakarta masih macet banget Pak sekarang ini. Tapi benar tahapannya, karena ini kan terkait ya, satu sama lain. Kembali ke soal itu tadi, soal Metro Mini, kenapa bisa diselesaikan? Ketika kemarin mereka bilang, kami dulu pendukung Jokowi, sekarang kok Metro Mininya mau yang ini sudah mau ganti gitu. Ini apapun, kita tetap memberikan prioritas pada keamanan masyarakat, kenyamanan masyarakat. Kalau sebuah Metro Mini, sopirnya nggak punya SIM, speedometer nggak ada, remnya juga nggak ada, kemudian pintu aja juga nggak ada misalnya, surat kir nggak ada, kemudian dipakai untuk mengangkut penumpang. Dulu nabrak pos polisi, nabrak siswi SMP, terjun ke sungai, nabrak pengendara sepeda motor, sudah berapa? Apakah mau diterus-teruskan? Dan mereka menerima ketika itu disampaikan. Skemnya mungkin dirundingkan lebih Ini baik. kita baru merundingkan mengenai bus sedang yang akan datang ini, siapa yang pegang. Kemudian pengusahanya sendiri, swasta, kalau mau ikut membeli di luar itu, skema apa yang bisa kita berikan pada mereka? Apakah kredit lunak? Apakah bantuan uang muka misalnya? Ini yang baru kita rumuskan. Saya kira kalau itu nggak kita lakukan secara tegas, ya ini sudah berapa tahun? Metro Mini sudah 20-30 tahun. Saya dulu naik, saya ingat tahun 85 saya naik 3 tahun di Jakarta.
Nah, bisnya juga itu. Yang ganti hanya sopirnya. Sopirnya dulu mungkin sudah tua, sekarang agak lebih muda, Tapi tapi paling busnya tidak, sama. Skim untuk pembelian itu akan diselesaikan sebelum bis itu datang. Iya, ya? saya kira yang paling penting setiap tindakan kita yang menyebabkan masyarakat itu galau, itu carikan solusinya. Bahasanya sudah galau. populer, galau masyarakatnya. Yang mengatasi kemacetan. Iya. Monorail sudah finish ya? Monorail sudah, nanti sebentar lagi sudah mulai ngecor di bulan depan, Oktober sudah mulai ngecor, MRT-nya sudah mulai masuk nanti ke bawah, sudah Oktober sudah mulai semuanya dua-dua, karena sekarang memang perlu kan waktu 3-4 bulan untuk mobilisasi peralatan. Ada yang dari Jerman ke sini, ada yang dari Jepang ke sini, ada yang dari China ke sini. Ini perlu mobilisasi sehingga nanti datang, kira-kira akhir bulan datang, pertengahan bulan depan sudah dimulai. Mengatasi kemacetan satu hal, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya bilang tadi tiga masalah. Yang kedua utama memang yang banjir ini problemnya adalah anggarannya ada, tetapi yang tadi kami sampaikan problem kali yang besar, sungai besar itu memang itu kewenangan di pemerintah pusat. Kemudian kalau menormalisasi, semuanya dinormalisasi, kanan kiri ada warga. Warga itu diberi ganti rugi, ada yang mau, ada yang tidak mau. Mereka maunya diberikan solusi rusun, tapi rusun itu kan perlu beli lahan. Beli lahan nggak mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan, bisa setahun. Kalau lahannya dapat baru buat rusun, artinya perlu waktu lagi, rusun juga paling tidak 8 bulan sampai setahun. Ini perlu waktu semuanya. Jadi kita tuh pengennya semuanya kalau nggak ada prosedur semuanya, kalau kakak duit kita ini banyak, bayar, besok mulai bangun, bayar besok. Tapi memang ini ada aturan, ada prosedur yang harus kita jalankan, yang harus kita lalui. Inilah problem realnya. Yang ketiga apa? Ada mengatasi kemacetan, banjir. Yang ketiga? Yang ketiga memang masalah tata ruang yang sudah terlanjur. Nah, ini kita memang harus mulai tegas. Kalau memang itu sudah merah atau sudah hijau ya jangan diberikan untuk apartemen, berikan untuk mall, diberikan untuk hipermarket, diberikan untuk komplek perumahan misalnya. Harus bilang tidak. Kalau kamu membuat ini ya di sana, tidak di sini. Ini untuk ruang terbuka hijau misalnya. Dan ini proses itu yang memang ya ini ya kami mohon maaf pada masyarakat yang sudah terlanjur bangun, ada 4 lantai kita runtuhkan, ada yang 2 lantai kita runtuhkan ya karena memang itu bukan tempatnya untuk rumah. Kalau dari 3 masalah itu mana yang kemudian sangat mendesak dan paling utama? Iya, saya kira 3-tiganya memang mendesak semuanya karena harapan masyarakat itu cepat kelihatan. Nah, sudah berpuluh-puluh tahun, kenapa yang dulu nggak saya ingat desak-desak? Sebelum memenangkan pilkada di DKI, kita masih di program yang sama. Mas Jokowi bilang, tidak susah membangun DKI. Ada uang. Yang penting tinggal eksekusi. Niat itu dan masih ingat kan eksekusi, itu kan? iya. Oke. Tiba-tiba ada seorang mantan gubernur bilang, Jokowi bisa membangkrutkan Jakarta kayak Cikegu. Apa ceritanya? Enggak lah. Jakarta ini bukan Detroit ya. Kalau Detroit, Detroit itu kan produksinya hanya satu, hanya mobil. Kalau di Jakarta kan macam-macam, komoditasnya macam-macam. Usaha jasa, usaha perdagangan juga macam-macam. Dan yang kedua, justru sekarang ini income kita melonjaknya tinggi sekali. Dulu waktu kami masuk itu 40 triliun. Tahun depan itu kira-kira kita targetkan 67-68 triliun. Naik 27 triliun, saya nggak tahu nanti uang itu mau kita pakai apa. Itu 50% ya? Yang pasti tidak bangkrut begitu Pak Jokowi ya? Loh, ini tadi dulu 40, sekarang menjadi 67. Kenapa bisa secepat itu naiknya sekarang? Ya karena pajaknya online. Oh iya. Restoran online. Bapak mau katakan bahwa kebocorannya parkir berkurang? online. Gimana? Kebocorannya berkurang sehingga sebenarnya pendapatannya bisa lebih baik. Iya, kemungkinan seperti itu, tapi nyatanya Jadi kalau naik seperti itu berarti dulu tuh rimba ya di sini. Ya, Terasa seperti itu kan? Karena sistemnya kita perbaiki.
kemudian kita online kan, ini saya kira mempercepat lompatan itu. Jadi enggaklah, kalau dari 40 ke 67 kan artinya malah income-nya malah nambah. Menambah banyak. Lah kalau income-nya berkurang itu kita baru waduh. Pak Jokowi, Baru Bapak bingung. menikmati menjadi gubernur Jakarta. Ya kelihatannya seperti apa sih, saya juga. Kalau Saya selalu menikmati pekerjaan saya, selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh yang di atas, dan ya apapun kesulitan, apapun hal yang sering menghambat di lapangan selalu kita syukuri, dan yang paling penting segera diselesaikan, segera dirampungkan. Setelah berjalan mau 1 tahun ini, apa yang membuat Anda frustrated dan marah kalau ketika jadi selama mau setahun itu? Menurut saya kok nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, biasa saja. kalau kemudian Kita berapi bertanya, terus Mas Jokowi bilang biasa saja. Gitu ya. kalau kemudian ada pilihan untuk running menjadi RI 1 dan running untuk kemudian masa jabatan kedua. Saat ini Bapak mau pilih yang mana? Sebetulnya kan sudah sering saya sampaikan ya. Sering saya sampaikan bahwa saya itu sekarang terus konsentrasi di pekerjaan saya untuk Jakarta. Jadi jangan diganggu. Baru 1 tahun ya Pak ya? Jangan diganggu-ganggu lah dengan elektabilitas, dengan hasil survei, dengan ini konsentrasi betul-betul, saya ingin konsentrasi dan ingin memberikan sesuatu meskipun mungkin hanya kecil, bahwa kita tuh sebenarnya bisa melakukan hal yang dulu dipandang rumit sebetulnya juga sebenarnya sederhana, asal kita niat, ada dukungan dari masyarakat, dan sebetulnya backup anggarannya juga ada. Mas, Rakornas yang kemarin PDIP, kan orang selalu mengatakan- Rakernas. ya. Ini karpet nih untuk Jokowi, sinyal untuk Jokowi. Lalu dimintalah untuk membaca Dedication of Life Bung Karno. Lalu Ibu Mega bilang, saya merasa ada getaran Bung Karno Iya. pada Jokowi. Ini orang menganggap itu sinyal gitu. Kalau sinyal itu akan menjadi keputusan politik, kan ini kan pilihan, kan beberapa kali dan berkali-kali Anda mengatakan saya tergantung perintah partai Ibu Mega. Andai kata pada satu saat ada perintah seperti itu. Kalau karpet merah kemarin yang di Rakernas itu kan bukan untuk saya, untuk semuanya masuk, semua di karpet merah, semuanya masuk Pak. Jabat tangan, saya kira statement ini. Lewat karpet merah itu semuanya kok. Oke Pak Jokowi, kita sudah sampai di akhir. Kalau boleh saya dapatkan closing statement harapan Bapak untuk Jakarta. Ya, segera masyarakat bisa melihat perubahan secara fisik maupun secara sosial. Artinya ada yang dirasakan oleh masyarakat, ada manfaatnya kami ini berbuat, saya kira itu aja. Bang Don? Iya Nu, ini sudah pertemuan kita kelima kali di Berita Satu pada program yang sama, The Headlines. Saya ingat pertemuan kita pertama dan kedua kita panggil Jokowi itu dengan Mas Jokowi, dan belum jadi gubernur. Setelah jadi gubernur juga ketemu kita di studio, lalu kemudian di Taman Suropati lalu kita panggil Pak Gubernur. Tetapi saya masih tetap bisa panggil Mas, bisa panggil Pak gitu. Saya berpikir apakah pada pertemuan-pertemuan berikutnya mendekati misalnya Bapak apa gitu, Presiden begitu misalnya. Oke. Pak Jokowi, Bang, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk The Headlines. Pemirsa, itulah The Headlines kali ini, 11 bulan menakodai Jakarta. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Mas, terima kasih ya. Terima kasih. Ya,